Saudara, sebangsa dan setanah air, besok kita akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Kita menuntut agar negara tidak lagi diam dan seolah-olah membisu, membutakan mata nuraninya menghadapi kejahatan yang sangat dahsyat ini, saudara. Tidak saja mereka merampok sejarah bangsa, membelokkan leluhur kita, bahkan Nabi Muhammad pun mereka palsukan. Kita menuntut agar negara mewajibkan kepada siapa saja yang mengaku cucu Nabi untuk tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian seluruh Bani Wali Songo se-Indonesia, seluruh keluarga besar Nusantara, seluruh kesatuan dari segala etnis, ras, agama, dan kebudayaan, seluruh keluarga Keraton Kesultanan Nusantara, bangkitlah! Bangkit! Hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, saudara. Kita sudah menuju pada gerbang kemakmuran. Merdeka! Tetapi apabila sisa-sisa penjajahan itu masih ada di bumi pertiwi, kita sesungguhnya tidak sedang benar-benar merdeka. Usai! Saudara-saudara sekalian, apabila ada rasisme di bumi Nusantara, berarti negara kita, negeri kita belum benar-benar merdeka. Sikat! Awas! Pemalsuan nasab atas nama Nabi Muhammad SAW tidak saja berbahaya bagi kehidupan umat Islam di Indonesia, tetapi menjadi masalah bagi seluruh agama di Indonesia. Rungkatkan! Apabila orang Islam tersesat menjadi teroris, menjadi radikalis, maka yang mendapat bencana adalah seluruh umat beragama di Indonesia. Artinya umat Islam yang mayoritas di Indonesia, ketika ada satu kelompok, satu etnis, satu klan, satu fam yang bernama Bani Alawi bin Ubaidillah, yang DNA-nya sama sekali bukan orang Arab, tetapi mereka adalah keturunan dari Yahudi Khazari. Mereka Arab saja bukan, apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun narkoba pencatat nasab Nabi di seluruh dunia yang mengisbat mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sampai detik ini antara kita untuk mereka agar mereka bertes DNA, mereka membisu, berkelit, dan membuat narasi-narasi sesat, saudara-saudara sekalian. Sikat! Kita juga menyesalkan di mana PBNU bersikap, di mana PP Muhammadiyah bersikap, di mana pengurus pusat Al-Irsyad bersikap, di mana Persis bersikap, di mana persekutuan gereja dan seluruh umat keyakinan beragama bersikap. Semuanya dia membisu, saudara-saudara, karena tersandra dan memiliki mental ingater, mental puncak, saudara-saudara. Kita di mana mudah kita berhadapan dengan Hasyim Asy'ari nanti di akhirat kelak. Bagaimana mudah kita berhadapan dengan Syekh Ahmad Dahlan di akhirat kelak, dan seluruh pejuang kemerdekaan yang membela tanah air ini dengan darah dan air mata, yang hari ini mencoba memberikan
Allahu Akbar. Kalau kita diam saja saudara-saudara, buat apa kita masih hidup dan bernafas di bumi pertiwi? Kita mengkhianati tanah ini saudara-saudara. Di mana muka kita dia dengan leluhur kita yang mulia, yang membangun Borobudur, membangun Prambanan, membangun seluruh peradaban Adiluhung. Ketika Bani Alawi masih membawa tandek saudara-saudara, mereka masih hidup di padang-padang pasir dengan peradaban yang tidak jelas. Kemudian didatangi oleh Belanda, 100% mereka naik kapal Belanda, dan di sini bekerja menjadi antek-antek Jomos Belanda, Jomos dari penjajah itu sendiri. Ketika pejuang-pejuang Banten saudara mengumandangkan perlawanan, Mufti Belanda Usman bin Yahya yang mendapatkan penghargaan, mendapatkan medali dari Ratu Belanda, ternyata membuat fatwa haram memberontak pada Belanda. Tujuh palsu. Hari ini saudara, pada malam hari ini, apabila di hati kita masih memiliki mental Buddha, mental Jomos, mental Ingander, selamanya kita tidak akan pernah merdeka. Allahu Akbar. Pada malam hari ini kita harus marah saudara. Ketika kami Bani Mataram, leluhur kami mencoba dirampok dan diberikan sejarahnya. Hamengkubuwono katanya bin Yahya, Pakubuwono katanya Asegaf. Ini kebodohan dan kecerobohan dan kegilaan dan kekurangan jalan kebiadaban yang tidak dibiarkan. Besok Bani Mataram mengajak seluruh alam-alam Mataram dan seluruh alam-alam Nusantara bangkit untuk melakukan perlawanan. Banyak kiai-kiai Nusantara termasuk kami bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan ini sebenarnya kami malu mengatakan ini karena halusinasi dan dongeng karuna-karuna Datuk Ba'alawi yang bohong itu kan tidak ingin menirunya. Banyak kiai-kiai yang bermimpi berjumpa dengan Nabi, dan ini saatnya. Belum tentu 1 abad sekali, 100 tahun momentum ini kita harus bangkit saudara-saudara, atau kita akan terjajah selamanya. Cuma kalau Anda tidak bertauhid dengan benar, Wali Songo mengislamkan orang untuk menuju samudra ma'rifatnya Allah, tetapi mereka berdakwah agar kita tunduk menjadi Jomos mereka saudara-saudara. Ayo dilawan. Saudara-saudara, besok insya Allah kita memaksa negara untuk hadir. Kita menghendaki negara menjadi wasit yang adil, menjadi pelayan bagi negeri yang benar. Kita ingin negara meluruskan sejarah nenek moyangnya agar tidak dirampas dan dirampok oleh mereka. Bajingan-bajingan, perampok nasab, pemalsu nasab Nabi SAW yang dengan itu mengkooptasi umat Islam agar mereka tunduk kepada mereka, menakut-nakuti tidak mendapat syafaat Nabi, menakut-nakuti tidak akan masuk surga, seolah-olah mereka pemilik dari surga. Dan mereka sudah mengklaim kebohongan model apa ini saudara? Di mana kiai-kiai? Di mana para ulama kita? Semuanya diam karena tersandra oleh kepentingan-kepentingan politik. Malam hari ini seluruh Bani Songo bersama seluruh kita yang mulia, insya Allah hadir di sini memberikan doa, memberikan restu, memberikan syafaatnya agar kita menjadi singa-singa, tidak menjadi kucing-kucing yang dihina oleh para serigala-serigala yang mengaku singa-singa tapi mereka palsu saudara-saudara. Bubarkan mereka, bubarkan mereka, bubarkan. Saudara, sebangsa dan setanah air, besok kita akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Kita menuntut agar negara tidak lagi diam dan seolah-olah membisu, membukakan mata nuraninya,
menghadapi kejahatan yang sangat dahsyat ini saudara. Tidak saja mereka merampok sejarah bangsa, membelokkan leluhur kita, bahkan Nabi Muhammad pun mereka palsukan. Kita menuntut agar negara mewajibkan kepada siapa saja yang mengaku cucu Nabi Muhammad SDNA. Siapa saja yang mengaku dia Rasulullah SAW harus mendapat pengakuan dari narkoba tempat leluhur mereka berasal. Mereka mengaku leluhurnya dari Yaman, dari Irak, tetapi setempat nasabnya hanya dari Jakarta. Suatu kebohongan yang luar biasa, suatu lelucon yang tidak bisa dibiarkan. Bubarkan wanita Alia. Yang terakhir, negara harus mengundang narkoba seluruh dunia, hubungan diplomatik yang baik dengan seluruh negara Islam, dengan negara-negara sahabat yang dimana ada narkoba resmi di dalamnya, harus dijalin kerjasama dan diundang ke Indonesia untuk menyadarkan seluruh umat siapa cucu Nabi yang asli dan siapa yang abal-abal, saudara. Kalau kita malam ini tidak marah, maka kita selamanya akan menjadi kerbau, dicocok hidungnya, disuruh menyembah kaki mereka, sementara leluhur kita berjuang demi tanah air ini, demi bangsa ini, dengan berkorban segalanya. Tetapi sekarang kita anak cucunya disuruh untuk jadi budak mereka. Mereka ingin menjadi majikan, sementara mereka tidak tercatat dalam sejarah mendukung Sumpah Pemuda 1928. Tidak tercatat di dalam sejarah mereka mendukung revolusi merebut kemerdekaan. Tidak ada tercatat dalam leluhur mereka imigran palsu asal Nabi itu menjadi korban dalam perlawanan 10 November. Bahkan tidak ada mereka yang menjadi korban di dalam pemberontakan PKI. Karena apa? Karena mereka berasal dari Yaman Selatan yang berideologi Marxisme komunis, negaranya ateis. Silakan dibaca sendiri, dan ini sudah publish open posting. Silakan kalau mau dibantah. Siapa Jain Aidit Pak Alawi, siapa Fakhrul Bahroba Pak Alawi, siapa Ahmad Sofian Bahroba Pak Alawi, siapa Sekjen Partai Komunis Yaman Abdurrahman Asgaf Pak Alawi, siapa Wakil Presiden Yaman yang komunis Haidar Abu Bakar Al-Atos Pak Alawi, siapa wakil presiden yang mencoba memberontak kepada Yaman Bersatu dan kemudian gagal dan lari ke luar negeri, namanya Abdurrahman Al-Jufri, itu juga Pak Alawi, saudara. Alawi Rukam. Ketika mereka memframing semua orang dituduh PKI, mereka lah PKI yang sesungguhnya, saudara. Yang jadi korban komunis mumpung bulan September adalah para kiai-kiai ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama dan sebagian dari Masyumi. Tetapi ketika ada orang NU menyuarakan, meluruskan nasab Nabi yang harus kita cintai bersama, tanggung jawab bersama, kita dituduh PKI, padahal mereka lah yang komunis. Betul. Malam hari ini siap berjanji kita akan melakukan perlawanan di segala medan kepada mereka. Siap. Malam ini siapkah Anda semua berjanji kita akan meneguhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan meluruskan nasab Nabi di Nusantara. Siap. Malam ini kita berkeyakinan dan kita siap segalanya. Kita siap kalau para pendahulu kita siap berjuang sampai di dalam penghabisan. Apakah kalian semua siap untuk berjuang sampai di dalam penghabisan untuk membela marwah Wali Songo, membela leluhur kita? Allahu Akbar.
Akbar. Allahu Akbar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.